Halo Sobat Demokrasi, pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah momen penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Disinilah suara rakyat menentukan arah kepemimpinan di tingkat lokal. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu pilkada, mengapa penting pilkada dalam masyarakat, dan bagaimana prosesnya berlangsung. Mari kita mulai. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota beserta wakilnya. Pilkada diselenggarakan secara demokratis agar masyarakat bisa memilih pemimpin yang dianggap paling mampu memajukan daerahnya. Melalui pilkada, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat bisa ikut menentukan siapa akan memilih daerah tempat tinggalnya selama 5 tahun ke depan. Selanjutnya, mengapa pilkada penting bagi masyarakat? Pilkada penting karena merupakan hak, kewajiban, dan alat masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka lewat pemilihan pemimpin yang berkualitas dan pro-rakyat. Selanjutnya, tahapan proses berlangsungnya. Yang pertama itu tahapan perencanaan dan persiapan. KPU menyusun jadwal dan anggaran pilkada. Kemudian pemerintah daerah dan pusat mendukung kebutuhan logistik, keamanan, dan dana. Kedua, penetapan atau pendaftaran calon. Partai politik atau gabungan partai mendaftarkan pasangan calon atau paslon. Selanjutnya, calon independen harus mengumpulkan dukungan KTP dari masyarakat sebagai syarat. Yang terakhir, KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap calon. Ketiga, masa kampanye, yaitu paslon menyampaikan visi, misi, dan program melalui debat iklan, media, dan pertemuan masyarakat. Selanjutnya, kampanye diawasi oleh Bawaslu atau Badan Pengawasan Pemilu untuk mencegah pelanggaran seperti politik uang atau kampanye hitam. Yang keempat, masa tenang, yaitu 3 hari sebelum pemungutan suara, kampanye ditiadakan. Waktu ini digunakan untuk refleksi dan persiapan logistik pemilu. 5. Hari pemungutan suara. Yang pertama, masyarakat datang ke TPS, tempat pemungutan suara, membawa ektp atau undangan memilih. Yang kedua, setelah dicek, mereka mencoblos surat suara lalu memasukkannya ke kotak suara. Ketiga, jari dicelup tinta sebagai bukti telah memilih. Yang keenam, perhitungan dan rekapitulasi suara. Suara dihitung di TPS lalu direkapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Yang kedua, KPU menetapkan hasil akhir berdasarkan perolehan suara terbanyak. Yang ketujuh, penetapan dan pelantikan. Jika tidak ada sengketa, KPU menetapkan pemenang. Jika ada sengketa, Mahkamah Konstitusi atau MK menyidangkan gugatan hasil. Dan yang terakhir, setelah final, kepala daerah terpilih dilantik oleh presiden untuk gubernur atau menteri pemerintah provinsi atau untuk bupati dan wali kota. Tujuan dari pilkada sendiri ada 3. Yang pertama, untuk memperkuat sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan terhadap rakyat untuk memilih pemimpin lokal secara langsung. Dan yang terakhir, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah. Dasar hukumnya ada 3. Yang pertama, ada di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada, dan yang terakhir, UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Tujuan pilkada yang pertama yaitu memperkuat sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan rakyat memilih pemimpin lokal secara langsung. Lalu yang ketiga, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Lalu ada syarat pilkada. Pertama, WNI bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pendidikan minimal SMA atau sederajat. 3. Usia minimal 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati dan wali kota. Dan 3. Bebas dari pidana berat. Dan kelima, tidak sedang menjabat 2 periode berturut-turut di jabatan yang sama. Yang
utama dalam pemilihan kepala daerah yang pertama yaitu politik uang otonomi politik. Calon kepala daerah atau tim sukses sering menggunakan uang untuk membeli suara pemilih. Praktik ini melemahkan demokrasi dan menciptakan pemimpin yang korupsi. Kedua, manipulasi data pemilih. Data pemilih yang tidak akurat atau adanya pemilih fiktif dapat dimanfaatkan untuk kecurangan. Seringkali menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan terhadap hasil pilkada. Yang ketiga, praktik dinasti politik. Banyak daerah yang dikuasai oleh satu keluarga atau kelompok dalam jangka panjang, menghambat regenerasi kepemimpinan dan menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Keempat, polarisasi dan konflik sosial. Pilkada sering memecah belah masyarakat, terutama jika diwarnai isu sara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik horizontal bisa muncul akibat fanatisme terhadap calon tertentu. Harapan untuk pilkada adalah pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Partisipasi aktif masyarakat, pemimpin daerah yang kompeten dan berintegritas, serta pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan transparansi, seperti yang ada di tujuan untuk pilkada itu sendiri, agar setiap suara dihargai dan setiap pilihan membawa perubahan positif. Mari kita jaga persatuan dan kedamaian, serta berpartisipasi aktif dalam menentukan masa depan yang lebih baik untuk daerah kita sendiri. Suara kita adalah harapan. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga yang dapat kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.